Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya yang kali ini akan menjadi seri terakhir, di mana saya akan mereview software-software yang sangat penting atau bermanfaat untuk para dosen atau mahasiswa ya, dengan spek software atau spek laptop kita yang standar. Oke, yang belum lihat video saya sebelumnya nanti bisa dicari di kumpulan video ya, bisa di like, subscribe dulu uh, di channel YouTube saya. Oke, untuk kali ini software apa yang menjadi penting yang seri ketiga ini, itu software yang sering saya gunakan untuk berbagi file ya. Jadi software yang saya maksud adalah OneDrive atau software drive. Kalau mungkin kita tahu selain OneDrive ini ada namanya Google Drive ya. Dua software ini sebenarnya bisa diinstal di laptop kalian masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi karena spek laptopnya standar ya, jadi kalau menggunakan dua drive saya rasa nanti akan memberatkan ya. Jadi OneDrive ini hampir mirip sama seperti Google Drive, dan dua-duanya bisa diinstal di laptop ya. Jadi kita install aplikasinya, nanti kita login menggunakan akun yang sudah kita buat dulu untuk OneDrive maupun Google Drive. Kalau Google Drive tentu saja langsung link ke Gmail. Kalau OneDrive nanti kita bikin akun dulu di akun Microsoft ya. Nah, lalu setelah kita masuk login nanti di aplikasi OneDrive-nya, nanti kita akan punya folder khusus ya, folder khusus ya seperti ini. Nah, nanti ada folder OneDrive personal, atau kalau misalkan punya instansi ya dari instansinya. Nah, ini nanti masing-masing folder ini bisa kita akses secara online, cloud system ya. Kalau kita online kan ya, semua yang punya centang hijau nanti kita bisa akses baik dari HP lain, laptop lain, atau mungkin dari HP kita. Makanya beberapa kali misalkan saya dimintain untuk share beberapa dokumen, saya tinggal buka HP ya, laptop ini sudah tersinkronkan dengan cloud nanti kita sinkronkan dengan HP. Jadi saya nge-share file dengan HP itu sangat gampang sekali. Nah, ini nanti kalau misalkan sedang sinkron, tandanya akan ada tanda sinkron ini ya. Nah, ini synchronize, dia uploading. Kalau ada tanda awan seperti ini, berarti tandanya data ini masih di cloud ya. Kalau kita mau akses, kita bisa buka, terus kita bisa pilih mana dokumen yang kita mau download gitu ya. Nah, kalau tandanya sudah centang hijau, artinya antara yang di cloud dengan yang di laptop kita sudah sinkron. Itu ya. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali ya, karena dengan menyimpan di cloud ini, misalkan terjadi sesuatu dengan laptop kita, insya Allah data kita akan tetap aman ya. Jadi kita nanti tinggal login lagi, sinkronisasi lagi, data-data kita yang sudah di cloud akan masuk. Tapi syaratnya ya ini harus kita on kan untuk fitur sinkronisasi OneDrive-nya. Nah, kalau saya pribadi ini tidak saya on kan setiap saat ya. Artinya kita bisa setting OneDrive ini on ketika atau kita buka menyalakan laptop bisa langsung on, atau seperti saya tadi ketika buka laptop mati, tapi kalau saya mau sinkronkan baru saya buka aplikasinya, baru nanti dia sinkron seperti yang tadi barusan terjadi ya. Itu. Jadi ini sangat membantu sekali. Apalagi kalau kita sudah menggunakan Office 2021 ke atas atau Office 365, nanti kita bisa editing file bersama-sama gitu ya, dengan menggunakan bantuan OneDrive ini. Oke, itu aplikasi yang saya rasa perlu dicoba ya untuk teman-teman yang
mungkin butuh akses file yang sangat mobile ya, jadi tidak tergantung dengan buka laptop saja. Oke, kemudian ada satu lagi aplikasi yang kedua yang akan saya share, yaitu namanya OneNote. Nah, kalau aplikasi OneNote ini kurang lebih hampir sama aplikasi cloud berbagi gitu ya. Cuman bedanya kalau tadi fokus ke file, kalau ini kita fokus ke catatan-catatan yang akan kita share ke orang lain. Nah, ini biasanya kalau dulu saya gunakan ketika pandemi itu untuk koreksi karya tulis ilmiah mahasiswa ya. Jadi contohnya misalkan saya punya beberapa pembimbingan anak bimbing ini ya, jadi ada rekam jejak revisinya ya. Jadi kalau anaknya rajin kita bisa lihat rekam jejaknya, ada progres harian dan sebagainya di sini. Tapi kalau anaknya nggak rajin ya mungkin tidak banyak yang dia tulis di sini. Jadi ini kita bisa saling berbagi. Ini misalkan contohnya yang tidak rutin ya mengisi, tapi kalau rutin mengisi misalkan ini, nah ini sudah ada correction dari saya dan sebagainya, dan ini semuanya editable. Jadi kita kalau ngedit di sini, mahasiswanya akan bisa lihat catatan-catatan yang akan kita atau yang sudah kita berikan di sini ya, gitu. Jadi saya rasa mahasiswa atau dosen mungkin kalau zaman sekarang kalau harus ngeprint itu kan memboroskan kertas ya. Jadi dengan cara online seperti ini kita bisa tetap membimbing mahasiswa. Nah, ada juga mungkin yang seperti ini dibuat link dalam bentuk OneDrive tadi ya. Jadi kita bisa edit linknya. Nah, atau juga bisa di-attach menggunakan file Word seperti ini. Ya, itu mungkin dua tambahan aplikasi yang saya rasa penting untuk dimiliki di laptop standar ya, untuk bisa meningkatkan kinerja aktivitas baik dosen maupun mahasiswa. Mungkin terakhir aplikasi ketiga ini tentu saja tanpa perlu saya kasih tahu ya, bisa dipakai sendiri ya, atau bisa pastinya sudah kalian butuhkan, yaitu Zoom. Nah, Zoom ini kalau saya biasanya selain digunakan untuk meeting, fungsinya salah satunya untuk membuat rekaman materi ya. Jadi kalau kita kesulitan menggunakan OBS ya, kita bisa menggunakan Zoom meeting ini. Caranya ya sederhana, kita buat meeting, terus kemudian kita record sendiri ya, tanpa perlu kita share ke orang lain, kita record sendiri, nanti kita bisa melakukan recording sendiri ya. Oke, mungkin itu saja. Dan kalau masalah Zoom ini saya rasa sebaiknya diupdate setiap saat ya, karena sepengalaman saya ketika Zoom ini tidak kalian update, itu akan memberatkan kerja prosesor ya. Mungkin karena dia minta ada updatean, tapi kita nggak update, itu malah akan banyak kerja laptop. Sehingga kalau nanti bisa diupdate, silakan diupdate. Saya rasa mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.